Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Aku Naura, Aku Raiha. Aku Vima. dan kameramen kita Kansa. Jadi sekarang kita lagi ada di Omah Londo atau rumah Belanda yang ada di Gondang, lebih tepatnya di Gondang Baru. Nah, kita bakal explore tempat ini, kita bakal mengetahui sejarahnya dan lain sebagainya. Jadi ayo ikutin keseruan kita. Let's go. Omah Londo atau yang dalam bahasa Indonesia berarti rumah Belanda merupakan salah satu peninggalan dari era kolonial Belanda. Tempat ini resmi dijadikan sebagai situs cagar budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen pada tahun 2018. Saya Dedi, warga masyarakat Komplek Omah Londo Gondang atau Dusun Gondang Baru. Sini masuknya Dusun Gondang Baru. Gondang Baru, ya. Jadi kalau untuk detailnya maaf ya kurang bisa menjelaskan. Tapi ya karena bangunan sejarahnya ini, peninggalan kolonial Belandanya ini mungkin dari situnya mungkin loh ya seperti itu. Kalau untuk bangunannya sendiri itu masih masih terjaga. Cuman ya ada berapa kerusakan, katakan berapa persen kerusakan. Jadi contohnya seperti itu, dilihat gentengnya kayu sudah mulai tua, lapuk karena sudah 100 tahun lebih sejak berdiri sampai hari ini. 100 tahun. Seperti itu. Ini yang saya tahu loh, saya generasi ketiga di sini, jadi hanya mendengar dari cerita orang-orang tua dulu. Awalnya ini dulu kalau nggak salah itu tanah ini milik Keraton Solo, Hadiningrat atau apa itu orang menyebut. Terus kebetulan waktu itu tahun segitu, sekitar tahun 1830-an itu posisi bangsa Indonesia kan sedang dijajah kolonial Belanda. Untuk detail atau rincinya bagaimana kurang bisa menjelaskan, mungkin nanti bisa dicari sumber lain. Itu mungkin ada semacam kerjasama atau kontrak atau apa, dipakailah ini oleh pihak Belanda untuk membuat PG itu pabrik gula. Mojo niku nggih? Ya, kalau Mojo itu Sragen. Di Sragen nggih. Jadi PG Gondang itu kan ada banyak. Nggih. Kalau sini kan untuk tepatnya PG Kedung Banteng gitu. Kedung Banteng. Kalau PG Kedung Banteng itu spesifik pasti ini. Tapi kalau PG Gondang Legi bisa Klaten, PG Gondang apa bisa Malang, seperti itu. Nah, singkat cerita itu tadi kembali, waktu itu juga hasil dari gula ini luar biasa. Banyak nggih, Pak? Hasilnya dalam arti bukan untuk kebutuhan lokal, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Kisaran tahun berapa ya itu? Indonesia ini pernah menjadi pengekspor gula pasir terbesar di dunia. Mengalahkan Kuba atau mana itu. Akhirnya bencana alam Merapi itu kalau nggak salah, nah itu merusakkan beberapa PG atau pabrik gula ini. Seperti itu. Nah, ini rumah-rumah ini adalah rumah untuk tempat tinggal para pejabat PG itu. Ini yang juga sumber yang saya dapatkan dari beberapa orang dinas pendidikan yang kadang memberikan semacam pencerahan apa. Oh, informasi itu ya, Pak. Dulu nangkepnya ini dihuni oleh orang-orang Belanda. Dulu waktu kecil itu nangkep saya begitu. Tapi kok makin kesini yang saya dapat seperti itu. Terus ditambah pernah ada napak tilas dari Belanda itu yang kakek orang tuanya dulu pernah tinggal di sini juga ada. Lah di situ kan
ada semacam pro kontra dari cerita itu. Jadi kembali ke tadi yang saya bisa jelaskan, yaitu tadi rumah-rumah atau bangunan ini seperti yang ada di klaim itu cagar budaya itu adalah rumah Sinder PG Kedung Banteng Gondang. Sinder itu nama panggilan atau status jabatan pegawai pabrik gula yang mungkin agak tinggi atau semacam di atasnya mandor atau apa gitu. Yang jelas bukan karyawan, bukan tenaga produksi. Ya kalau untuk seperti itu jelaslah waktu itu ada. Cuman apa ya? Kita kehabisan sumber. Contoh kecil ya. Tidak sengaja di sini kan ada puskesmas Gondang. Dulu mungkin cerita ini maksudnya yang saya alami ini mungkin 15 tahun yang lalu atau berapa ya. Waktu itu sama-sama besuk pasien. Saya membesuk teman yang sedang sakit dan beliaunya sedang membesuk keluarga yang sakit. Cerita kesana kemari ngalor ngidul. Sambunglah sampai itu, kalau sampean ingat itu Mbah Goto yang usianya 100 berapa tahun itu, yang sempat didatangi beberapa artis itu loh. Nah itu juga tahu. Terus dulu itu waktu kecil saya dari rumah Jenar sana ke Pasar Gondang waktu itu kan mungkin sudah jadi pusat perekonomian daerah sini ya. Itu jalan kaki mereka. Transportasinya belum ini, jalan kaki. Nah itu di Gondang ini juga ada beberapa itu semacam apa ya, tindakan kolonialisme atau semacam sifat penjajahan kayak gitu. Sewenang-wenang lah, tindakan kesewenang-wenangan. Menghadap ke selatan. Ini kan pernah ada apa semacam pertanyaan, semacam kuis atau lomba, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Tapi ini jawaban versi orang-orang dinas kebudayaan loh ya, pendidikan budaya. Karena waktu itu dihadapkan ke selatan, itu semacam kalau pagi, bangun pagi itu membuka pintu, membuka jendela itu dihadapkan dengan pemandangan yang sangat indah Gunung Lawu. Jadi secara psikis mereka biar apa ya? Biar fresh, semangat menjalani hari seperti itu. Tampilan dari depannya seperti ini. Modelnya kan hampir sama. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 bangunan toh. Kalau yang paling ujung itu sudah bukan bangunan Belanda, bangunan baru. Bukan, bangunan baru. Dulu lahan kosong. Lah yang saya maksud rumah kepala Sindernya itu yang sekarang direnov ini. Tapi kemungkinan besar tidak boleh masuk karena kan dipagar itu. Kecuali kalau kesininya di luar jam kerja mungkin bisa. Ini kan jam kerja. Sini tak jelasin. Ciri khasnya ini rumah Omah Londo Gondang sini. Ini di dalamnya itu hanya ada 4 ruang besar. Jadi kan sederhana. Ruang utama, terus belakangnya nanti ruang keluarga. Ruang utama itu biasanya ruang tamu dulu. Ruang tamu bukan ruang utama. Begitu dari pintu utama itu ruang tamu, terus belakangnya ruang utama. Ruang utama itu ruang keluarga, ruang nonton TV, ruang itu. Terus sebelahnya itu ada kamar-kamar. Mungkin kamar anak dan kamar orang tua. Mungkin seperti itu. Jadi sederhana sih. 4 aja, enggak ada lainnya. Pasti ada 4 ruang. Sama ini. Ciri khasnya kan sederhana dan kokoh gitu. Nah, ini yang dari ruang keluarga tadi, kan ruang tamu. Ini ruang tengah atau ruang keluarga tadi ya. Ini pintu toh tersambung ke sini lah. Ini ruang makannya, bukan dapur, ruang makan. Emang di luar gini kan? Ya, tapi dulu kan enggak seperti ini. Iya. Ini lihat
sambungannya kan ada. Harusnya nyambung ya. Karena hancur saja, sudah sekian puluh ratus tahun tadi. Iya. Ini ruang makan tadi ya. Ini bayangkan waktu itu loh ya. Dengan kayak seperti ini kan sudah istimewa. Iya, masuk mewah ya. Mewah. Makanya apa ya? Sinder itu kan pejabat tinggi. Nah, ini ruang makan, jalan ke sini. Ini adalah garasi. Garasi motor, garasi mobil. Ini. Kita lihat 2 rumah aja cukup. Karena sama. Ah, ini garasi tadi. Atau loh, sebenarnya itu rumah yang itu hanya sampai sini. Ini ada tembok pembatas. Oh, jadi dibagi 2 gitu. Dulu ini ada pagar. Pagar itu bisa bayangin nggak, pagar waktu itu besi terus ada kawat berduri kayak gitu loh. Bisa ya? Nah, itu. Pagar keliling utama ada, pagar pembatas ada. Antar rumah di lahannya besar banget. Ya, zaman itu buat ini apa ya? Taman minimalis. Dulu itu rata-rata yang tinggal di sini itu si istri atau ya istri sinder atau anak sinder itu hobinya ini bahasanya berkebun atau berapa. Jadi depannya sini rata-rata loh bisa dilihat ini kan tinggalan dulu ini. Maksudnya waktu zaman sinder. Loh, bunga-bunga terus batu. Ada satu foto kenangan itu di IG Omah Londo ini di postingan agak bawah sih. Foto zaman waktu masih ditempati. Yang ini tapi. Ini terakhir ditempati tahun kapan? Kalau yang selain ini itu 80-an lah. 80-an sudah penghuni terakhir. Kalau sini kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 90-an atau 95 ya. Ini paling akhir. ruang tamu di ruang keluarga kelihatannya ya. Iya, ini tembus ya Pak dari ruang situ ke sini. Orang-orang Eropa kan senangannya buat suasana seperti itu. Ya, itu ya kan masuk teras itu tadi, nanti masuk ke sana. Ya, tapi kalau saya biasa kesini, tapi kalau misalkan salah satu berada di malam ini enggak penuh dengan sesuatu. Iya. Yang terkenal cerita-ceritanya gitu ya Pak? Iya, sama saya seperti ini ada orang yang mulai berjoget-joget dan sebagainya.
cuma bisa 96 loh. Ini anaknya di sini waktu di sini kira-kira ya kan? Mulai itu mulai kosong tuh tahun berapa Pak? Waduh, saya lupa ya. Ini hari itu berapa ya? Udah lama ya? Udah lama. Lama sekali. Nah ini kan akan bayangkan kalau dulu ruangnya ini kan ini mungkin bisa jadi ruang makan yang bisa. Iya. Iya kan? Coba kita bereksperimen pikiran kita. Kira-kira bagaimana itu ruangannya. Terus ini masaknya di sini. Belakang ini ya. Nah ini kayak ruang makan bisa jadi atau kamarnya pembantu juga bisa jadi. Kita juga nggak tahu sebenarnya ya. Nah kalau ini mesti, ayo logikanya apa ini? Dapur. Kita udah tahu duluan. Yang dulu ninggalin tempat ini tuh sebenarnya orang Belanda atau orang Indonesia? Nah, sebetulnya orang Indonesia. Jadi memang Belanda yang tetapi nanti hasil produksi gula kan orang Belanda. Itu orang Indonesia. Cuma kerja aja. Nah ini WC-nya. Nah, kamar mandinya ini WC-nya. Oh, beda. Iya. Nah, zaman dulu orang Eropa kan mandinya pakai yang kamar besar. Kira-kira itu kan spesies sekali ya. Peta. Coba dilihat masuk aja nggak? Oh. Nggak apa. Masuk aja nggak, Pak? Bareng-bareng. Jadi yang bekerja itu orang kita, gitu loh. Karena atas perintah orang Belanda. Yang bangun juga orang kita semua, bukan Belanda. Bekerja untuk mereka. Iya no. Ya. Itu namanya kan. Nanti hasilnya sama Belanda. Kalau itu rumahnya kan? Itu sama dengan ini. Nah itu mungkin bisa jadi kantor ya bisa. Kalau melihat desainnya kok berbeda. Iya, lebih besar. Iya. Seperti berapa? Kalau yang rumah yang bagian sana itu rumah apa? Yang mana? Yang Ya sama. Yang dipakai itu kantor biasanya. Oh, Kalau ini dan itu ada 1, 2, 3. Tiga atau 4 ya? Pokoknya 3 ya. Nah itu. Kalau kita bayangkan nyaman gitu loh. Kerasa. Nah iya. Sampai di sini itu ngobrol-ngobrol enak gitu ya. Iya. Sejuk banget. Iya. Memang desainnya dari Belanda, tetapi yang menempati orang Indonesia. Dari 0 sampai ini ya orang Indonesia, nggak ada sama sekali orang Belanda aja. Tapi karena yang buat orang yang mendesain orang Belanda ya sehingga ya Omah Londo, ya dia juga ya Omah Londo. Benar sih.